Komplikasi dan tanda bahaya kehamilan trimester 3. A. Kehamilan dengan hipertensi. Kehamilan dengan hipertensi berarti bahwa seseorang ibu telah menderita hipertensi sebelum ibu hamil. Penyebab utamanya terjadi keadaan tersebut adalah karena hipertensi esensial dan penyakit ginjal. 1. Hipertensi esensial ialah keadaan esensial adalah kondisi permanen meningkatnya tekanan darah di mana biasanya tidak ada penyebab yang nyata. Kadang-kadang keadaan ini dihubungkan dengan penyakit ginjal, penyempitan aorta, dan keadaan ini lebih sering muncul pada saat kehamilan. Wanita hamil dikatakan menderita hipertensi esensial jika tekanan darah pada awal kehamilannya mencapai 140/90 mmHg. Yang membedakannya dengan preeklamsia yaitu faktor-faktor hipertensi esensial muncul pada awal kehamilan jauh sebelum terjadi preeklamsi, serta tidak terjadi odema dan proteinuria. Selama trimester 2 kehamilan, tekanan darah turun di bawah batas normal, selanjutnya meningkat lagi sampai nilai awal atau kadang-kadang lebih tinggi. Penata laksanaan. Wanita dengan hipertensi esensial harus mendapatkan pengawasan yang ketat dan harus dikonsultasikan pada dokter untuk proses persalinannya. Selama tekanan darah ibu tidak meningkat sampai 150/90 mm Hg, berarti pertanda baik, dia dapat hamil dan bersalin normal. Tetapi saat hamil dianjurkan untuk lebih banyak istirahat dan menghindari peningkatan berat badan terlalu banyak. Kesejahteraan janin dipantau ketat untuk mendeteksi adanya retardasi pertumbuhan. Kehamilan tidak dibolehkan melewati aterem karena kehamilan posterem meningkatkan resiko terjadinya insufisiensi plasenta janin. Jika perlu dapat dilakukan induksi apabila tekanan darah meningkat atau terdapat tanda-tanda intrauterine growth retardation atau IUGR. 2. Hipertensi karena kehamilan. Hipertensi karena kehamilan adalah hipertensi yang timbul atau diperberat karena kehamilan. Hipertensi ini lebih mungkin terjadi pada ibu yang A. terpapar filikorialis untuk pertama kalinya, B. terpapar filikorialis yang terdapat jumlah yang banyak, seperti kehamilan kembar atau molahilatidosa, C. mempunyai riwayat penyakit vaskuler, D. mempunyai kecenderungan genetik untuk menderita hipertensi kehamilan. 3. Preeklamsi ringan. Preeklamsi ringan adalah suatu sindroma spesifik kehamilan dengan menurunnya perfusi organ yang berakibat terjadinya vasospasme pembuluh darah dan aktivasi endotel. Diagnosis preeklamsi ringan ditegakkan berdasarkan atas timbulnya hipertensi disertai proteinuria dan edema setelah kehamilan 20 minggu. 1. Hipertensi sistolik atau diastolik kurang lebih 140/90 mmHg, kenaikan sistolik kurang lebih 30 mmHg dan kenaikan diastolik kurang lebih 15 mmHg. Tidak dipakai lagi sebagai kriteria preeklamsi. 2. Proteinuria kurang lebih 300 mg per 24 jam atau kurang lebih 1 plus dipstick.
3. Edema. Edema lokal tidak dimasukkan ke dalam kriteria preeklamsi kecuali edema pada lengan, muka, dan perut, edema generalisata. Penata laksanaan. Pertama, rawat jalan. 1. Istirahat baring dengan tidur miring. 2. Diet. Cukup protein, rendah karbohidrat, lemak, dan garam. 3. Beri obat sedatif ringan. Jika tidak dapat istirahat, tablet fenobarbital 3 kali 30 mg per oral selama 2 hari. 4. Roboransia. 5. Kunjungan ulang tiap 1 minggu. Kedua, jika rawat inap, pada kehamilan preterm kurang dari 37 minggu, jika tekanan darah mencapai normotensif selama perawatan persalinan, ditunggu sampai aterm. 2. Bila tekanan darah turun tetapi belum mencapai normotensif selama perawatan, maka kehamilannya dapat diakhiri pada kehamilan lebih dari 37 minggu. 4. Eklamsia. Eklamsia merupakan kasus akut pasca penderita preeklamsia, yaitu disertai dengan kejang menyeluruh dan koma. Eklamsia postpartum umumnya hanya terjadi dalam waktu 24 jam pertama setelah persalinan. Gejala dan tanda. Pada umumnya, kejang didahului oleh makin memburuknya preeklamsi dengan gejala-gejala nyeri kepala di daerah frontal, gangguan penglihatan, mual, nyeri epigastrium, dan hiperrefleksia. Bila keadaan ini tidak segera diobati, akan timbul kejang konvulsi. Eklamsi yang dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu 1. Tahap premonitoris. Keadaan ini berlangsung kira-kira 30 menit. Mata penderita terbuka tanpa melihat. Kelopak mata bergetar, demikian pula tangannya dan kepala diputar ke kanan dan ke kiri. 2. Tahap tonik. Berlangsung lebih 30 menit. Dalam tingkat ini, seluruh otot menjadi kaku, wajahnya kelihatan kaku, tangan menggenggam dan kaki membengkok ke dalam. Pernafasan berhenti, muka menjadi sianotik, lidah dapat tergigit. Ketiga yaitu tahap klonik. Berlangsung 1-2 menit, spasmus tonik menghilang, semua otot berkontraksi dan berulang-ulang dalam tempo yang tepat. Mulut membuka dan menutup, lidah dapat tergigit lagi. Bola mata menonjol, dari mulut keluar ludah yang berbusa dan menunjukkan kongesti dan sianosis. Penderita menjadi tak sadar. Kejadian kronik ini sedemikian hebatnya, sehingga penderita dapat terjatuh dari tempat tidurnya. Akhirnya, kejang terhenti dan penderita menarik nafas secara mendengkur. Keempat, tahap komatose. Wanita dapat tidak sadar dan mungkin nafasnya berbunyi. Sianosis memudar, tapi wajahnya tetap bengkok. Kadang-kadang sadar dan beberapa menit atau koma untuk beberapa jam. Penata laksanaan. Penanganan kejang. Pertama, beri antikonvulsan. Kedua, beri oksigen 4-6 liter per menit. Ketiga, lindungi pasien dari kemungkinan trauma, tetapi jangan diikat terlalu keras. Keempat, baringkan pasien pada sisi kiri untuk mengurangi resiko aspirasi. Kelima, setelah kejang selesai, aspirasi mulut dan tenggorokan bila perlu. B. Penanganan umum. Pertama, bila tekanan diastolik lebih dari 110 mmHg, berikan obat antihipertensi sampai tekanan darah diastolik 90-100 mmHg. Kedua, pasang infus dengan jarum besar. Ketiga, ukur keseimbangan cairan. Jangan sampai terjadi overload cairan. Keempat,
kateterisasi urin untuk memantau pengeluaran urin dan protein urea. Selanjutnya, jangan tinggalkan pasien sendirian. Selanjutnya, observasi tanda-tanda vital, refleks, dan denyut jantung janin setiap jam. Kemudian, auskultasi paru untuk mencari tanda-tanda edema paru. Selanjutnya, hentikan pemberian cairan IV dan berikan diuretik misalnya furosemid 40 mg IV sekali saja jika ada edema paru. B. Perdarahan postpartum. 1. Kelainan insersi tali pusat. Insersi tali pusat pada umumnya parasentral atau sentral. Dalam keadaan tertentu, terjadi kelainan insersi tali pusat seperti A. Placenta Battledore. Placenta Battledore adalah tali pusat yang berinsersi di tepi marginal plasenta, menyerupai placenta previa, dapat menyebabkan perdarahan antepartum dan dapat menyebabkan prematuritas. B. Insersi filamentosa adalah tali pusat yang berinsersi jauh di luar plasenta, yaitu di daerah membran atau selaput janin, sehingga darah umbilikus berjalan di antara amnion dan korion menuju plasenta. C. Vasa previa adalah tali pusat yang tidak berinsersi pada jaringan plasenta dan menyebabkan pembuluh darahnya melintasi kanalis cervicalis, sehingga saat ketuban pecah, pembuluh darah yang berasal dari janin ikut serta pecah. Penata laksanaan. Segera lakukan section kaisaria atau lakukan SC. 2. Plasenta circumvallata. Plasenta circumvallata adalah plasenta yang pada permukaan fetalis dekat pinggir terdapat cincin putih. Cincin ini menandakan pinggir plasenta, sedangkan jaringan di sebelah luarnya terdiri dari vili yang tumbuh ke samping di bawah desi 2. Diduga bahwa korion frondosum terlalu kecil untuk mencukupi kebutuhan. Vili menyerbu ke dalam desi 2 di luar permukaan frondosum. Plasenta jenis ini tidak jarang terjadi, insidensinya lebih kurang 2-18%. Menurut beberapa ahli, plasenta circumvallata sering menyebabkan abortus dan solusio plasenta. Disebut plasenta marginata, keduanya disebut sebagai plasenta ekstrakoriel. Pada plasenta marginata, mungkin terjadi adeksi dari selaput sehingga plasenta lahir telanjang. Tertinggalnya selaput ini dapat menyebabkan perdarahan dan infeksi. Diagnosis plasenta circumvallata baru dapat ditegakkan setelah plasenta lahir, tetapi dapat diduga bila ada perdarahan intermiten atau hidrodrea. 3. Solusio plasenta. Pengertian: solusio plasenta adalah terlepasnya sebagian atau seluruh permukaan maternal plasenta dari tempat implantasinya yang normal pada lapisan desi 2 endometrium sebelum waktunya, yakni sebelum anak lahir. Definisi ini berlaku dengan masa gestasi di atas 22 minggu atau berat janin di atas 500 gram. Istilah solusio plasenta juga dikenal dengan istilah absorption plasenta atau separasi prematur dari plasenta. Plasenta dapat lepas seluruhnya yang disebut solusio plasenta totalis atau terlepas sebagian yang disebut solusio plasenta parsialis atau terlepas hanya pada bagian kecil pinggir plasenta yang sering disebut ruptur sinus marginalis. Penyebab
Penyebab solusio plasenta belum diketahui. Keadaan berikut merupakan faktor predisposisi atau pemicu timbulnya solusio plasenta, yaitu A. Hipertensi esensialis atau hipertensi primer, B. Tali pusat pendek, C. Trauma eksternal, D. Tekanan oleh rahim yang besar pada vena cava inferior, E. Usia lanjut, F. Multiparitas, G. Defisiensi asam folat, dan H. Versi luar yang kasar atau sulit. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala solusio plasenta berat. A. Sakit perut bagian atas dan terasa mulas terus menerus. B. Nyeri pada tekanan uterus. C. Uterus teraba tegang dan bagian janin tidak teraba. D. Perdarahan per vaginam. E. Shock. F. Bunyi jantung janin tidak terdengar lagi. G. Air ketuban mungkin telah berwarna kemerah-merahan karena bercampur darah. Penata laksanaan. Tergantung dari berat ringannya kasus, pada solusio plasenta ringan dilakukan istirahat, pemberian sedatif, lalu tentukan apakah gejala semakin progresif atau akan berhenti. Selama perawatan dilakukan pemeriksaan Hb, fibrinogen, hematokrit, dan trombosit. Pada solusio plasenta sedang dan berat, maka penanganan bertujuan untuk mengatasi renjatan, memperbaiki anemia, menghentikan perdarahan, dan mengosongkan uterus secepat mungkin. Penata laksanaannya meliputi A. Pemberian transfusi darah, B. Pemecahan ketuban atau amniotomi, C. Pemberian infus oksitosin, D. Kalau perlu dilakukan SC. Bila diagnosa solusio plasenta secara klinis sudah dapat ditegakkan, berarti perdarahan yang terjadi minimal 1000 cc sehingga transfusi darah harus diberikan minimal 1000 cc, ketuban segera dipecahkan dengan maksud untuk mengurangi renggangan dinding uterus dan mempercepat persalinan, diberikan infus oksitosin 5 UI dalam 500 cc dextron 5%. Seksio sesar dilakukan bila persalinan tidak selesai atau diharapkan tidak selesai dalam 6 jam, perdarahan banyak, pembukaan tidak ada atau kurang 4 cm, panggul sempit, letak lintang, dan preeklamsi berat. 4. Plasenta previa. Pengertian. Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim sehingga menutupi seluruh atau sebagian dari ostium uteri internum. Penyebab plasenta previa belum jelas diketahui. Klasifikasi. Klasifikasi plasenta previa berdasarkan terabanya jaringan plasenta melalui pembukaan jalan lahir pada waktu tertentu. A. Plasenta previa totalis, bila seluruh pembukaan jalan lahir tertutup oleh plasenta. B. Plasenta previa lateralis, bila hanya sebagian pembukaan jalan lahir tertutup oleh plasenta. C. Plasenta previa marginalis, bila pinggir plasenta berada tepat pada pinggir pembukaan jalan lahir. D. Plasenta previa letak rendah, bila plasenta berada 3-4 cm di atas pinggir pembukaan jalan lahir. Diagnosis. A. Anamnesis, adanya perdarahan per vaginam pada kehamilan lebih 20 minggu dan berlangsung tanpa sebab. B. Pemeriksaan luar, sering ditemukan kelainan letak. Bila letak kepala, maka kepala belum masuk pintu atas panggul. C. In speculo, adanya darah keluar dari ostium uteri externum. D.
USG untuk menentukan letak plasenta. Penentuan letak plasenta secara langsung dengan perabaan langsung melalui kanalis cervicalis, tetapi pemeriksaan ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan perdarahan yang banyak. Oleh karena itu, cara ini hanya dilakukan di atas meja operasi. Penata laksanaan penanganan konservatif dilakukan bila kehamilan kurang 37 minggu, perdarahan tidak ada atau sedikit, HB masih dalam batas normal, belum ada tanda infartu, keadaan umum ibu cukup baik, janin masih hidup, tempat tinggal pasien dekat dengan rumah sakit, dapat menempuh perjalanan selama 15 menit. Penanganan konservatif berupa 1. Istirahat, memberikan sulfas ferosus per oral 60 mg selama 1 bulan untuk mengatasi anemia, memberikan antibiotik bila ada indikasi, pemeriksaan USG, HB, dan hematokrit. Bila selama 3 hari tidak terjadi perdarahan setelah melakukan perawatan konservatif, maka lakukan mobilisasi bertahap. Bila timbul perdarahan, segera bawa ke rumah sakit dan tidak boleh melakukan senggama. Penanganan aktif. Bila dilakukan perdarahan banyak tanpa memandang usia kehamilan, umur kehamilan 37 minggu atau lebih, anak mati. Penanganan aktif berupa 1. Rencana terminasi kehamilan jika janin matur, janin mati atau menderita anomali atau keadaan yang mengurangi kelangsungan hidupnya, misalnya anencefali. Selanjutnya, pada perdarahan aktif dan banyak, segera lakukan terapi aktif tanpa memandang maturitas janin. Mungkin jika terjadi plasenta previa, letak rendah dan perdarahan yang terjadi sedikit. Persalinan pervagina masih mungkin jika tidak dilakukan SC. Selanjutnya, jika persalinan dengan SC dan terjadi perdarahan dari tempat plasenta, lakukan tindakan 1. Lakukan penjahitan di tempat penyebab perdarahan. 2. Pasang infus oksitosin 10 unit dalam 500 ml cairan IV NaCl atau RL dengan kecepatan 60 tetes per menit. Jika perdarahan terjadi pasca persalinan, lakukan penanganan yang sesuai seperti ligasi arteri atau histerektomi.